Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Salat dan salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah siam pada kesempatan di tahun ini. Kedua kalinya salat dan salam semoga terhatur kepada qudwah hasanah kita Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini hadirin wa hadirat rahimakumullah ingin kami sampaikan tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu terdiri dua kata yaitu Lailah dan Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam-malam kemuliaan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam-malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarak." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam-malam yang diberkahi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya ada di ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama seperti dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kapan diturunkannya Al-Quran? Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Ada yang menyebutkan tanggal 17 Ramadan, ada yang disebutkan tanggal 19 Ramadan turun yang pertama kali, yang disebutnya dengan Nuzulul Quran, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya langit bumi, lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu malaikat Jibril dan ruh itu turun ke bumi untuk mengatur kepada apa yang dinamakan qadar manusia, yaitu qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada manusia diperbaharui lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam pemulihan itu sampai terbit fajar. Bagaimana atau zikir-zikir apa saja yang kita baca pada Lailatul Qadar? Setelah kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita berzikir. Zikirnya, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zikir apa yang kita baca untuk menunggu malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi kita menjawab, "Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai pengampunan, maka ampunilah kami. Kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebutnya la'allakum tattaqun. Karena salah satu syarat untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, bukan takut kepada yang lebih tua, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan kapan malam Lailatul Qadar itu turun ke bumi? Ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan di tanggal-tanggal ganjil setelah tanggal 21, yaitu 21, 23, dan
seterusnya, yaitu setelah tanggal 20. Ada yang menyebutkan bisa juga turun di malam-malam yang dari awal sampai akhir. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mengejar malam Lailatul Qadar, mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang positif, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.